Oke. Karena BPR Korea bisa sampai seperti ini, kalau saya lihat itu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang nggak bisa didapatkan di travel lainnya. Terutama makanan, Coach. Makanan. Makanan. Oh. Makanan itu aku jamin nggak pernah ada di tour lain. Oke. Even jalan sendiri belum tentu bisa dapat makanan. Apa titik sebagai pemilik bisnisnya ya? Jangan cuman dari kacamata, oh gue jalan-jalan gitu kan harus bikin itu jadi bisnis kan gitu kan. Iya. Nah, apa titik yang paling bikin pusing apa waktu yang backpacker Korea itu? Mencari leads barunya, Coach. Oke. Mencari leads barunya. Iya. Karena kalau repeater tuh udah banyak. Kalau repeater banyak kayak kita buka tour series nih. Iya. Kita buka satu tour series udah gitu si tamu ini dia bisa ikut tour series berikutnya gitu. Tempatnya lain soalnya kan? 2 kali. Iya, karena tempatnya lain. Kalau tempatnya sama mungkin dia nggak mau repeat gitu kan ya? Betul. Aku tuh sampai terakhir juga banyak bikin itinerary yang tidak ada destinasi mainstream. Jadi itu istilahnya buat orang advance, untuk orang yang udah pernah ke Korea. Iya. Kamu ikut yang series tour ini dijamin tempatnya belum pernah semua gitu. Iya. Jadi tantangan pertamanya adalah cari customer baru, cari leads baru. Cari customer baru. Oke, siap. Itu tadinya sama Lauren juga kita udah discuss nih. Ini gimana nih caranya supaya kita menambah series barunya itu gitu. Waktu buat di tahun 2020 tapi udah ternyata keburu pandemi. Oke, siap. Kalau dari Lauren gimana? Lauren kan belum nyebur banget ya waktu itu ya. Belum. Kayak baru celup doang. Persiapan itu, Coach. Persiapan pas itu kan kita ada proyek, kita perluas ke Eropa gitu. Nah, saya memikirkan gimana transisinya dari backpacker Korea supaya mereka bisa melihat juga yang ke Eropa, karena kan kata dari backpacker Korea sudah identik dengan Korea. Dalam Eropa itu kan ada banyak negara gitu. Gimana kita cara-cara yang ada di backpacker Korea tuh tetap ada, maksudnya tetap nilai-nilainya, tradisinya istilahnya. Nilai-nilainya bisa dibawa dan bagaimana. Tapi sebentar, kenapa jauh amat sih? Biasanya backpacker Korea harusnya kan backpacker Jepang gitu loh. Backpacker Taiwan. Karena banyak banget juga yang nanyain untuk backpacker China gitu kan. Ini kok tiba-tiba jauh amat. Jepang udah banyak yang bikin juga, Coach. Oke. Makanya Korea sekalian honeymoon tadi gitu ya. Iya. Kalau Lauren apa tantangannya? Iya. Sebagai pemilik bisnis itu tantangan terbesarnya apa? Yang backpacker dulu tuh. Ada nggak yang paling ini pusingnya begini nih gitu? Kalau menurut saya nih, Coach ya. Iya. Tadi kan Nia udah cerita kalau Nia cari leads-nya itu loh. Ternyata kan tidak mudah walaupun servis kita bagus banget sebenarnya kan. Tapi cari leads-nya itu. Memperkenalkan perbedaan kita itu Kalau dari saya itu, Coach, saya bilang berkali-kali sama Nia, gimana kita mengkomunikasikan kelebihan kita dibanding travel agent lainnya gitu. Karena BPR Korea bisa sampai seperti ini, kalau saya lihat itu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang nggak bisa didapatkan di travel lainnya. Terutama makanan, Coach. Makanan. Makanan itu aku jamin nggak pernah ada di tour lain. Even jalan sendiri belum tentu bisa dapat makanan enak. Karena tradisional banget tapi lidahnya nyambung sama orang Indonesia gitu. Iya, betul. Dan semua pasti aku coba dulu. Kalau nggak cocok di aku nggak bakal bawa. Karena aku tahu nih, maksudnya ini kayak kurang deh buat lidah orang Indo. Maksudnya untuk lidah orang Korea enak, tapi untuk lidah orang Indo belum tentu enak. Kan kita sebagai orang Indonesia pasti punya ciri khas cita rasa sendiri kan di lidah kita. Sama bawa sambal kemana-mana. Nggak perlu, Coach, nggak perlu. Sampai dulu juga sampai ada tamu-tamu tuh yang ngomong, gila ya, ini padahal saya sama teman-teman tuh udah diwanti-wanti loh ke Korea harus bawa rendang, harus bawa ini, harus bawa abon, takut nggak cocok makanannya. Tapi ini yang saya bawa nggak ada yang kemakan semua kan. Iya, ya bagus itu salah satu kelebihannya ya. Iya, mengkomunikasikan kelebihan itu yang agak susah. Iya. Kita belum ketemu celahnya. Berarti tantangannya Lauren juga sama dong sama Nia. Tentang yang tadi cari leads itu gitu ya.
Iya. Memperkenalkan, menonjol. Iya, terutama memperkenalkan ke leads yang baru tuh, Coach. Yang baru. Apa kelebihan kita ke leads yang baru itu, Coach? Kalau yang lama sih udah pasti tahu. Kita semua belajar kan, Lauren sama Nia, bahwa mau punya produk bagus pun, mau punya jasa bagus pun, kalau nggak jago bikin customer ngantri, bisnis bisa tutup, ya kan? Benar, kita kan belajar begitu kan? Itu dia. Makanya kenapa banyak bisnis yang produknya bagus, jasanya bagus, kenapa? Karena mereka jualannya what sih? Kita mesti belajar apa? Beyond dari what. Beyond. Nah, itu yang harus kita cari nanti. Which is marketing and branding lah, intinya gitu kan? Iya, betul. Oke, terus berarti ini selama ini kalau kita ngomongin backpacker, kemudian habis itu pandemi dan mulai jualan aksesoris yang dari Korea, bagi tugasnya berdua gimana suami istri? Aku lebih ke kontennya. Kalau Lauren lebih ke sequence sekarang. Apa tuh maksudnya? Konten sama sequence itu apa maksudnya? Jadi selain urus masalah ini Coach budgeting segala macam, saya untuk bagian marketing saya menyusun narasi urutan apa yang Nia lakukan frameworknya kita bikin untuk konten-konten yang dia ini supaya memunculkan mengena ke sisi emosional customer-nya. Terus dari sequence itu ada frameworknya, Nia yang bikin kontennya gitu. Iya, menerjemahkan jadi sebuah konten gitu. Berarti dua-duanya marketing dong berarti. Dua-duanya posisinya apa namanya kalau bahasa kerennya CMO lah ya, Chief Marketing Officer gitu kan ya. Turun sampai jadi content creator bahkan gitu kan ya. Iya, benar. Oke. Lah terus ntar yang ngurusin CEO-nya siapa, kaptennya? Yang COO siapa? CFO-nya siapa? Itu di mana suami istri itu? Udah nggak diurusin, pokoknya udah pokoknya. Sementara kita serabutan, Coach. Serabutan ya. Makanya CEO kan, Chief Everything Officer gitu. Terus suami istri gimana? Pernah berantem nggak di bisnis yang sama itu? Biasanya apa yang diributin? Ribut sih enggak ya, lebih ke tukar pikiran aja sih kalau kita, Coach. Oke. Paling perbedaan kecil ya. Kalau menurut saya begini, menurutnya begini gitu. Tapi pada akhirnya ya ketemu kok jalan tengahnya. Yang lebih sering ngalah siapa? Nggak ngalah sih, tapi kayak kan bukan ngalah ya, yang akhirnya kita terima mana yang lebih logis gitu, yang lebih masuk akal gitu. Karena kan kita misalkan saya mengungkapkan oke, harusnya begini karena begini gitu. Nanti dia mengungkapkan begini karena gini. Iya. Akhirnya nanti kita temukan. Oke, udah kita sepakat yang ini deh. Begitu, Coach. Cuman by the way ini satu kapal yang namanya backpacker Korea ini kan harus ada satu kaptennya kan? CEO-nya siapa? Kalian berdua kan nggak bisa satu kapal tuh. Iya benar. Ayo. Kalau backpacker Korea saat ini masih CEO-nya masih Nia, Coach. Oke. Kalau yang bisnis yang satu lagi ini saya, Coach. Oke. Yang bisnis yang aksesoris Korea inilah ya. Iya, karena saya untuk backpacker Korea itu belum nyemplung terlalu dalam pada situ, belum sempat. Oke, siap. Yang penting role-nya jelas aja gitu kan ya. Role-nya jelas. Oke, siap. So, terus tadi udah sempat cerita di awal kan, pandemik datang, dampaknya benar-benar kena gitu kan ya. Nah, apa yang ada di pemikiran dan hatinya Lauren dulu deh, habis Lauren terus kemudian ke Nia ya. Apa yang ada di hatinya Lauren sama Nia waktu terpuruk begitu, sehingga kok bisa punya semangat sih untuk bangun gitu. Pikirannya apa gitu, yang ada di hati sama pikiran tuh apa? Pasti kan ya nggak tenang-tenang begitu aja kan, pasti kan berasa juga di hati kan. Karena saya belajar ya, kayaknya kalau saya diam ya nggak. Kebanyakan orang sukses pada saat terpuruk mereka nggak tinggal diam gitu. Akhirnya saya coba, saya coba bangkit, tapi dari mana dulu? Nah, akhirnya itu saya coba renungkan. Dan akhirnya jalan begitu aja datang, Coach. Kalau dijelaskan satu persatu, saya juga bingung bisa ketemu jalannya seperti itu. Ya pokoknya doa, Tuhan bukain jalan, sampai yang ketemu kayak masa di Clubhouse bisa ketemu Coach Yohanes gitu kan. Iya, betul banget, Coach. Iya. Betul. Oke. Jadi itu yang ada di pikirannya Lauren ya. Kalau Nia gimana? Kalau kita ngomong backpacker kan memang ya sampai sekarang belum bisa jalan gitu. Tapi bentar lagi lah, kita percaya bentar lagi pasti terbang lagi tinggi itu. Iya benar. Amin. Aku yakin aja sih. Dan kalau aku sih orangnya tipenya memang nggak gampang stres ya, maksudnya
kalau melihat terpuruk gitu. Nggak gampang stres, oke. Pasti ada jalan gitu, maksudnya pasti Tuhan buka jalan, cuma memang kita nggak tahu jalannya seperti apa. Tapi sempat sedih atau gimana nggak sih waktu omset tuh turun gitu? Atau aku lebih dropnya pada saat yang tahun lalu sih, itu kan main bisnis aku gitu. Lagi mau naik tiba-tiba ngek gitu kan? Iya, baru kita mau ekspansi, tiba-tiba langsung drop, sedrop nah, itu gimana hati dan pikirannya ya, gimana? Bener-bener sampai nol gitu sampai sekarang. Cuma ya itu ada aja jalannya untuk kita diversifikasi, maksudnya ketemu aja gitu jalannya, Tuhan buka aja gitu jalannya buat kita gitu. Nah kalau yang kedua sih memang ya mengecewakan juga gitu buat aku bisa terpuruk. Cuma ya balik lagi kita nggak bisa tinggal diam gitu. Kita ya memang yang kayak Laura yang bilang juga, kita punya banyak kewajiban ini itu, dan kita harus ambil satu langkah, harus ambil satu langkah yang untuk bangkit lagi gitu. Dan ternyata ada jalannya ketemu di Clubhouse. Oke. Dan itu helps me a lot sih, maksudnya. Jadi kayaknya yang saya tangkap adalah you guys biarpun pas udah terpuruk pun pikirnya kayaknya gue harus berubah deh, ada yang harus diubah deh gitu ya. Pasti begitu. Gitu ya. Nggak bisa kita diem di tempat gitu, harus keluar dari zona itu. Iya. Karena beberapa orang kalau terpuruk biasanya orang normal akan bukan bilang diri sendiri yang berubah, biasanya blaming keadaan, excuses, complaining, itulah ref response. Iya benar juga. Ref response. Tapi untungnya ceritanya Lauren sama Nia, ternyata wah ini gue nih yang harus berubah, gitu ya. Dan itu bumi dan langit akhirnya, introspeksi apa yang harus diubah, ya kan? Keren. Tuh.